Kalau something goes wrong saya yang digantung. Bukan kamu. Kalimat tersebut diucapkan Brigjen Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad saat itu. Kemal mengatakan kalimat keras itu ditujukan kepada Maijen Umar Wirahadikusumah, Pangkostrat saat itu yang juga atasan Kemal. Saat itu, tanggal 9 Maret tahun 1966, situasi ibu kota Jakarta sedang tegang pasca peristiwa G30 SPKI. Mengutip buku, Kudeta Super Semar, Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan, yang ditulis Ahmad Wisnu Aji. Hari itu, pada tanggal 9 Maret tahun 1966, sejumlah jenderal ngariung di markas Kostrad. Para jenderal yang hadir saat itu, Kepala Staf Kostrad Brigjen Kemal Idris, Wakil Menpangat Jenderal Panggabean, Brigjen Sumitro, Maijen Mursyid, Menteri Pertanian Sucipto, Kepala Logistik Angkatan Darat Hartono, dan Maijen Umar Wirahadikusumah, Pangkostrat selaku tuan rumah. Mereka menggelar rapat khusus membicarakan tentang Pangdam 5 Jaya Brigjen Amir Mahmud, yang kurang responsif karena menghalangi gerakan mahasiswa. Panggil saja Amir Mahmud itu, ujar Kemal Idris saat itu. Maka, Brigjen Amir Mahmud pun dipanggil. Ia datang. Di hadapan para jenderal, Amir Mahmud menjelaskan keberatannya. Saya tidak setuju penempatan pasukan tanpa inisial mengepung istana. Saya tahu itu RPKAD. Kalau Bung Karno bertanya, bagaimana saya harus menjawab, kata Amir Mahmud. Dengar itu, setengah berkelakar, Kemal Idris menimpali, Amir, jangan takut, kalau saya jadi presiden, setiap detik kamu bisa datang. Menurut Kemal, mungkin Amir Mahmud takut dicopot atau ingin mengetahui apa yang ada dalam pikiran Bung Karno. Amir Mahmud takut Bung Karno tidak percaya lagi kepadanya. Padahal kalau dia selalu dekat dengan Bung Karno, dia bakal mendapat informasi-informasi yang berguna untuk Angkatan Darat. Nah, saat pertemuan sedang berlangsung, Kemal Idris sempat keluar ruangan menemui stafnya untuk memberi informasi tentang masalah yang sedang dibicarakan. Namun, begitu Kemal Idris kembali, dia kaget begitu karena acara telah selesai. Kemal lantas mengantarkan para tamunya itu sampai ke depan pintu. Setelah itu Kemal Idris bersama Maijen Umar atasannya kembali ke ruangan. Setelah di dalam ruangan, Kemal Idris menanyakan kepada Umar Wirahadikusumah soal keputusan rapat. Kamu harus menarik semua pasukan yang ditempatkan di sekeliling istana, jawab Umar saat ditanya Kemal. Mendengar omongan atasannya, Kemal jadi heran dan kaget. Ia kembali bertanya, kenapa begitu? Tanya Kemal. Itu kehendak Amir, Umar kembali berkata. Wajah Kemal Idris langsung mengeras. Dengan suara tegas ia berkata, tidak bisa. Lalu ia melanjutkan omongannya, dengan alasan apa menarik pasukan itu kembali, itu adalah perintah saya sebagai pimpinan. Jika itu saya lakukan, bagaimana pandangan anak buah atas kepemimpinan saya? Pimpinan saja bisa dengan mudah mengubah ketetapan. Bagaimana anak buah? Begitu kata Kemal Idris. Waktu itu, menurut Ahmad Wisnu Aji dalam buku yang disusunnya, Umar Wirahadikusumah adalah komandan seluruh pasukan. Amir Mahmud mengurus teritorial, dan Kemal Idris mengurus pasukan. Umar memerintahkan untuk menarik kembali pasukan atas perintah M. Panggabean. Namun, Kemal tetap menolak sehingga Umar pun marah. Kamu jangan jadi aventurir, saya akan lapor ke Pak Harto. Kamu atau saya yang keluar, kata Umar dengan nada emosi. Silakan, jawab Kemal tidak kalah tegas. Umar diam. Sampai kemudian Kemal Idris kembali berkata, kalau something goes wrong, saya yang digantung, bukan kamu. Dengan izin saya kamu bisa bilang he is insubordinate, kata Kemal. Oke, jawab Umar. Menurut Ahmad Wisnu Aji, jika merujuk pada peristiwa itu, jelas sekali Amir Mahmud tak berdaya berhadapan dengan Kemal Idris. Umar Wirahadikusumah yang bertindak atas nama M. Panggabean pun menyerah. Jadi, Kemal Idris adalah sosok yang memegang peranan penting dalam menempatkan pasukan yang mengepung Istana Negara pada tanggal 11 Maret tahun 1966.